LKPD 5, kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Kebijakan pintu terbuka, open door policy, kebijakan ini merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 untuk membuka Hindia Belanda Indonesia kepada investasi asing terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Ciri-ciri kebijakan pintu terbuka: bervariasi perkebunan. Swasta Eropa diizinkan memiliki lahan untuk perkebunan besar seperti kopi, teh, tembakau, dan karet. Eksploitasi sumber daya alam, pengusaha asing mengelola lahan dan tenaga kerja pribumi untuk meningkatkan hasil produksi ekspor. Bentuknya kapitalisme kolonial. Kebijakan ini mengubah struktur ekonomi Hindia Belanda menjadi lebih kapitalistik. Dampaknya perkebunan tumbuh pesat, tetapi kesejahteraan rakyat bumi menurun karena mereka dipaksa menjadi buruh dengan upah rendah. Ketimpangan ekonomi antara pengusaha Eropa dan rakyat pribumi semakin lebar. Politik etis adalah kebijakan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20-an yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat pribumi sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi yang terjadi selama periode tanam paksa. 3 program utama: irigasi, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Emigrasi, memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Jawa ke daerah lain, mengurangi beban polusi. Edukasi, pendirian sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi agar mereka dapat pendidikan formal. Dampaknya munculnya kelompok pelajar pribumi yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional, meningkatkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat pribumi. Perubahan struktur sosial yang mengarah pada modernisasi rakyat Indonesia. Dampak kebijakan pintu terbuka terhadap pergerakan nasional, eksploitasi dan pertimbangan sosial. Kebijakan pintu terbuka memperparah ketimpangan sosial antara kaum pribumi dengan pengusaha asing, terutama dari Eropa. Rakyat pribumi menjadi tenaga kerja murah di perkebunan dan pabrik dan dikelola swasta asing. Mereka tidak memiliki akses terhadap hasil kekayaan yang mereka produksi. Simulasi ini menciptakan keresahan sosial yang menjadi benih awal perlawanan terhadap penjajahan. Munculnya kaum buruh pribumi dengan perkembangannya kapitalisme kolonial membentuk kelas buruh dari kalangan pribumi yang bekerja di sektor-sektor seperti perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Kondisi kerja yang memburuk dan upah yang rendah memicu pergerakan buruh yang kelak menjadi bagian penting dari gerakan nasional seperti Serikat Islam, Serikat Buruh, dan Penghimpunan Indonesia. Urbanisasi dari perubahan sosial. Kebijakan pintu terbuka menyebabkan urbanisasi besar-besaran di kota-kota seperti Batavia, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Di kota-kota tersebut, rakyat pribumi mulai berinteraksi dengan gagasan-gagasan modern dan ide-ide gerakan nasional seperti nasionalisme, sosialisme, dan plan Islamisme. Dampak politik etis terhadap pergerakan nasional. Lahirnya kaum terpelajar. Kebijakan pendidikan dalam politik etis membuka peluang bagi rakyat pribumi untuk
menyelam pendidikan formal meskipun terbatas pada kalangan tertentu. Lulusan sekolah ini seperti Stovia dan Molio menjadi kelompok terpelajar yang memiliki kawasan luas tentang politik, ekonomi, dan ideologi. Mereka menjadi pemimpin dalam gerakan nasional seperti Suetomo, Ki Hajar Dewantara, dan HOS Tichrominoto. Munculnya organisasi pergerakan nasional pendidikan yang lebih baik mendorong bentuknya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, organisasi pertama yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan pribumi. Serikat Islam, awalnya organisasi pedagang, kemudian berkembang menjadi gerakan politik Islam. Saint Patrick's, organisasi yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Himpunan Indonesia berbasis di Belanda. Organisasi ini mengusung gagasan kemerdekaan total. Perspektif kritik terhadap kebijakan politik etis. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan pribumi, politik etis juga mendapat kritik antara lain, yaitu satu, tidak merata. Kebijakan ini hanya dinikmati oleh segelintir kaum elit pribumi, sementara mayoritas rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Yang kedua, motif ekonomi politik. Politik etis dinilai lebih bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi kolonial daripada benar-benar memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi. Yang ketiga, ketergantungan pendidikan yang diberikan cenderung diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang loyal kepada pemerintah kolonial, bukan untuk membangun pendirian bangsa. Sekian LKPD 5, terima kasih.